selama waktu di sisiku. Sudah on the way menuju. And I thought what I felt was simple. Sempat tak ada lagi kesempatanku untuk bisa bersamamu. Kini ku tahu bagaimana caraku untuk dapat terus denganmu. Bawalah pergi cintaku, ajak kemanapun kau mau. Jadikan temanmu, temanmu paling kau cinta. Di sini ku pun begitu, terus cintaimu di hidupku, di dalam hatiku, sampai waktu yang pertemukan kita nanti. Sempat tak ada lagi kesempatanku untuk bisa bersamamu. Kini ku tahu bagaimana caraku untuk dapat terus denganmu. Bawalah pergi cintaku, ajak kemanapun kau mau. Jadikan temanmu, temanmu paling kau cinta. Di sini ku pun begitu, terus cintaimu di hidupku, di dalam hatiku, sampai waktu yang pertemukan kita nanti. Hey, ketemu lagi bareng gue Chandra Atmaja di podcast Nostalgila di edisi hari ini, atau tepatnya pekan ini ya, di minggu pertama atau weekend pertama di bulan Desember 2020. Gila kan tahun ini, gak kerasa banget. Tiba-tiba udah mau berakhir aja nih tahun, dimana orang banyak bilang tahun yang paling buruk. Kerasa buruknya ini bukan hanya kita-kita di Indonesia, tapi kayaknya orang-orang di seluruh penjuru dunia juga merasakan hal yang sama ya. Tidak lain dan tidak bukan semuanya gara-gara corona. Terus cintaimu di hidupku, di dalam hatiku. Kita nanti. Gimana kabar kamu? Thank you ya. Beberapa hari kebelakang gue seneng banget karena beberapa stories Instagram dari kalian ini sempat nge-tag gue, di mana gue tuh masuk ke dalam top podcast yang kalian dengerin. Waduh, gue tersanjung sekali. Gue gak nyangka gitu ya, usaha selama ini ternyata ada yang denger gitu. Thank you banget ya. Dan rasanya juga minggu ini atau beberapa hari ini
fix kita udah masuk ke musim hujan, karena tiap hari pasti aja hujan, dan bukan hanya di Bandung sih. Kalau gue perhatiin juga informasi yang datang dari ya semacam dari Jakarta atau luar kota, salah satu kota di Jawa lainnya gitu juga sama ya. Kayaknya serentak deh, rata deh, udah mulai masuk ke musim hujan. Oke, thank you banget ya untuk kamu yang terus nyimak podcast Nostalgila ini, meski bolong-bolong. Ya, gue juga gimana ya? Sebenarnya gue juga nggak mau gitu. Apa namanya si podcast ini bolong-bolong. Gue maunya continue setiap minggu hadir gitu ya, menunaikan kewajiban di setiap episodenya. Tapi mau gimana lagi, karena gue juga ada kerjaan lain di mana itu semua menyita energi gue, dan gue juga nggak mau memaksakan gitu ya bikin podcast tapi isinya garing atau nggak jelas. Jadi dengan terpaksa gue harus nunggu energi gue terrecharge kembali. Nah sekarang ini nih akhirnya gue mampu bikin lagi podcast, dan rencananya minggu ini gue tuh akan mengangkat tentang musik 90-an, tepatnya awal 90, dengan topik yang akan gue bahas adalah berdamai dengan keadaan. Itu juga hasil polling gue beberapa minggu ke belakang sih. Thank you ya yang sudah ngasih inputan. Tapi sepertinya kali ini ada yang lebih urgent, dan gue pikir sih ada hubungannya juga sih dengan berdamai dengan keadaan tadi gitu. Nah kali ini gue akan ngebahas tentang adaptasi kebiasaan baru. Ya, mungkin istilah ini memang gak asing buat lo, karena ya itu memang jargon pemerintah yang gue contek sih. Jargon pemerintah terkait corona ya. Ya kita tahu lah ya, corona ini mengubah semuanya, dan kita harus beradaptasi dengan banyak hal di mana sebelumnya nggak pernah dilakukan, dan akhir-akhir ini sepanjang corona ini kita harus melakukan hal tersebut ya. Misalnya kayak bawa hand sanitizer, pakai masker, cuci tangan dan lain-lain. Kayaknya udah jadi kebiasaan baru, bener-bener baru yang sudah mulai melekat ya. Nah tapi kali ini adaptasi kebiasaan baru, tapi tidak berkaitan dengan corona, karena ngomongin corona mulu bosen, diomongin terus juga nggak akan hilang coronanya. Satu hal yang tentunya wajib kita lakukan menghadapi corona ini ya tidak lain adalah ketat dengan protokol kesehatan. Gak usah mikirin orang, gak usah lihat orang, balik ke diri sendiri aja dulu, ketatin diri sendiri sih, itu pesan gue. Oke. Dan kita masuk ke topik inti ya, beradaptasi dengan kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru yang sekarang gue bakal angkat, gue bakal obrolin, gak akan panjang-panjang sih. Gue kali ini adaptasi kebiasaan baru terkait dengan cinta. Thank you ya yang udah kirim pesan ke gue dan ingin topik ini diangkat. Dan entah kenapa kerisauan seseorang ini kok gue ngerasa ikut terbawa gitu, feel-nya tuh dapet banget, entah kenapa. Mungkin kalau balik ke zodiak ya memang gue tuh melankolis sih. Oke, adaptasi kebiasaan baru. Ya tidak terlalu berbeda jauh ya, beradaptasi terhadap COVID-19. Adaptasi dalam hal cinta ini mungkin dilakukan pada saat situasinya berubah dengan cepat. Kenapa gue bilang berubah dengan cepat? Karena kalau kebiasaan tersebut berubah perlahan-lahan mungkin tidak akan menjadi masalah ya buat seseorang, karena ya itu terjadi dengan perlahan dan tidak ada kekagetan gitu, nggak shock gitu ya. Nah, tapi ketika semuanya harus berlangsung drastis berubah, tentunya ada perasaan kaget di dalam diri kita, perasaan gak siap, perasaan kehilangan, perasaan mungkin kalau cinta tuh biasanya ujung-ujungnya tuh ada hubungannya dengan perasaan lonely gitu.
gimana ya, yang namanya cinta sama seperti kehidupan harus kita laluin. Itu udah sebuah paket, udah sebuah konsekuensi. Pada saat kita merasakan cinta, kita juga harus siap dengan segala sesuatu yang terattach pada cinta itu. Ya salah satunya adalah keadaan-keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi. Salah satunya adalah itu tadi, kita menghadapi sesuatu yang berubah dengan cepat. Dan biasanya proses adaptasi ini tidak bisa berlangsung mulus. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga mungkin seminggu kita akan merasa gelisah, galau. Mungkin kamu yang sudah sering kali merasakan jatuh cinta, ya udah nggak aneh ya dengan perasaan-perasaan nggak enak ini. Satu hal mungkin yang mau tidak mau harus kita siapkan adalah mental di mana kita bisa menerima keadaan tersebut gitu. Yang pertama adalah ya menerima gitu, mengikhlaskan situasi ini. Dan yang tidak kalah penting juga adalah mengontrol pikiran kita agar tidak terlalu terjerembab ke dalam pikiran-pikiran negatif. Nah ini sebenarnya pikiran negatif ini yang sebenarnya memberatkan proses adaptasi ini. Tapi pikiran negatif itu juga kalau bisa gue bilang hal yang natural sih untuk seorang manusia gitu, karena manusia juga bukan robot. Tinggal gimana sekarang kita meninggikan kadar sadar diri itu gitu, sadar diri atau sadar keadaan, menerima, legowo untuk bisa mengalahkan perasaan-perasaan tidak enak di dalam hati. Mungkin bullshit ya kalau gua ngomong ya positive thinking aja ngadepin apa yang kita hadepin ini, yang tidak mengenakan ini. Bullshit, dibilang bullshit mungkin buat yang menyepelekan atau yang nggak percaya ya iya, tapi buat yang ngalamin hal tidak mengenakan, ada yang berubah dalam ada kebiasaan baru, ada kebiasaan yang berubah dalam percintaan, ya kita mau ngobatinnya tuh gimana kalau kita tidak berpikir positif. Karena kalau kita terus berpikir bahwa aduh si dia gimana ya sekarang, dia inget gue gak sih sekarang, hanya karena mungkin intensitas komunikasi berkurang. Padahal kalau kita jijelin lagi kesadaran ke dalam diri kita, ya apapun alasannya ya, situasi percintaan berubah ya ini adalah sesuatu yang mungkin tidak bisa terhindarkan gitu. Adalah pilihan terbaik di antara yang terburuk misalnya. Daripada putus kan lebih baik kita menerima atau berdamai dengan situasi yang tidak sama seperti sebelumnya, tapi keadaan baik-baik saja. Yakinkan diri aja, yang berkurang adalah intensitas komunikasi. Dan yakin juga bahwa kualitas kepercayaan satu sama lain itu tidak berkurang. Gitu aja sih. Gak gampang, perlu waktu, tentu saja. Namanya juga cinta. Buat kamu yang juga ngalamin ini, kuat ya. Kuat. Kamu bisa kok. Kamu pasti bisa melewatin ini semua, ya. Beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam percintaan pastinya bakal kita hadapin ya. Hanya masalah waktu aja gitu. Ingat, di luar sana banyak mereka yang mengharapkan cinta tapi nggak datang-datang. Jadi kalian yang saat ini masih punya cinta tapi keadaan sedikit berubah, bersyukurlah. Kalian itu tetap lebih baik ya. Tetap melihat ke bawah sih, biar kita lebih tenang dan lebih bersyukur dan bisa lebih menerima. Dan yakinkan bahwa semuanya akan terbiasa, akan baik-baik saja, dan akan happy ending di depan. Bukan ending sih, tapi kita akan temui lagi bentuk-bentuk kebahagiaan dengan format yang baru, dengan cara yang baru, dengan situasi yang baru. Ya, aminin dong.
Kayaknya gitu aja dulu ya. Gue gak mau panjang-panjang ah. Yang penting episodenya hadir dulu. Terima kasih banyak ya udah dengerin. Semoga minggu depan gue bisa balik lagi dan gak bolong-bolong lagi seperti kemarin. Oke, gue Chandra Atmaja pamit. Bye-bye. Kepadamu Aku cinta aku cinta, kepadamu aku cinta. You are listening to Podcast Nostalgia.